Pemirsa, saat ini rangkaian pemilu 2024 memasuki proses validasi data para bakal calon anggota legislatif. Penyelenggara pemilu dan peserta pemilu satu sama lain terus berkoordinasi guna memastikan siapa saja yang akan tercantum dengan tepat di surat suara. Siapapun dapat mencalonkan sebagai wakil rakyat terutama di ranah legislatif baik tingkat kabupaten, kota, provinsi, bahkan hingga pusat selama semua persyaratan dipenuhi dengan baik oleh para peserta pemilu. Tak ayal, hal tersebut bisa memberi peluang bagi para peserta yang berasal dari satu keluarga ikut dalam kontestasi pemilu. Menariknya, hal tersebut terjadi di beberapa wilayah di Jawa Barat di mana beberapa peserta bakal calon legislatif berasal dari keluarga yang sama atau memiliki hubungan darah. Lantas, apakah fenomena dinasti politik terutama di Jawa Barat akan menghasilkan wakil rakyat yang benar-benar memiliki kapabilitas atau hanya sekedar meneruskan tradisi politik semata? Untuk membahasnya lebih lanjut di studio kami mengundang pengamat politik dari Universitas Padjadjaran. Sudah hadir Profesor Muradi MA PhD. Selamat pagi Sampurasun, Prof. Pagi, Kang. Baik. Terima kasih banyak Haturun Prof sudah bergabung di Indonesia Bar dalam program Gaspol pada kesempatan kali ini. Sebelum kita membahas mengenai fenomena adanya para bakal calon anggota legislatif, terutama juga satu keluarga, misalnya anggota keluarganya ikut mendaftar nih Prof. Tapi sebetulnya melihat seperti apa hak politik seluruh warga negara berdasarkan perundang-undangan nih Prof. Ya, dulu tahun 2015 sempat diajukan ke MK ya soal judicial review, tapi kemudian itu ditolak karena memang dibatalkan karena memang itu dianggap menyalahi aturan hak untuk mencalonkan atau berpartisipasi dalam pemerintahan, baik di di legislatif maupun di eksekutif. Hari ini nggak ada. Jadi hari ini kalau misalnya katakanlah saya punya kuasa di partai politik, maka saya bisa ngajak anak, istri saya bisa ngajak juga misalnya keluarga dekat saya untuk maju sebagai calon legislatif. Nah, ini salah satu yang kemudian peluang yang juga muncul adalah adanya kota 30% di kota perempuan. Nah, ini kadang-kadang hampir semua partai dari mulai partai yang memang sudah lama ya maupun partai baru cenderung kemudian akhirnya kesulitan mencari kader ataupun calon legislator ya yang kemudian dipasang atau ditaruh sebagai kuota perempuan 30%. Nah, ini yang peluang juga di situ. Nah, yang kedua, memang agak rumit kalau kemudian kita mengungkapkan bahwa kalau misalnya satu keluarga beda satu partai sih nggak ada masalah. Tinggal mungkin tingkatannya dari nasional, provinsi, kabupaten, kota dan sebagainya. Tapi yang misalnya jadi munyer dan jadi rumit adalah kalau misalnya satu keluarga beda partai. Ini yang saya kira fenomena ini juga beberapa hal juga menyangkut soal governance, tata kelola pemerintahan dan juga tata kelola di partai politik sendiri. Ini yang saya kira juga perlu digarisbawahi betul bahwa orang per orang ataupun keluarga bisa mencalonkan. Nah, tinggal masalahnya saya tadi kunci utamanya ada di internal partai politik. Kalau partai politiknya tidak bisa membangun satu PO itu peraturan organisasi yang sifatnya mengikat di internal, maka hal kayak gitu akan menjadi fenomena yang biasa. Orang kemudian ketika misalnya saya kerepotan, contoh saya misalnya ketua partai nih, saya kerepotan cari calon legislatif perempuan begitu. Akhirnya udah ada anak saya, udah kamu ikut ada istri saya, kamu ikut bun dan sebagainya. Ini yang saya lihat dalam fenomena itu menjadi bagian penting. Kenapa kemudian orang-orang kemudian pada akhirnya mengajak keluarga untuk masuk dalam partai politik begitu. Oke, baik. Jadi melihat bahwa adanya ketidaksanggupan dari partai politik untuk kaderisasi atau seperti apa sebetulnya, Prof? Atau memenuhi kuota tadi? Kesulitan untuk mencari kader perempuan ya. Jadi saya bilang nggak semua partai itu mudah. Karena misalnya saya beberapa kali ada acara BIMTEK di partai politik itu kerepotan mereka kemudian akhirnya mencari kader yang mumpuni, yang kemudian juga bisa dianggap bisa bersaing lah minimal atau bisa bertarung untuk bisa satu kursi, itu menjadi salah satu poin penting. Makanya banyak orang kemudian ngambil jalan pintas. Jalan pintasnya adalah tadi ngajak keluarga, ngajak anak, ngajak istri dan sebagainya. Itu yang saya kira peluang ada di situ. Peluang yang kedua adalah soal kelonggaran di internal partai. Di partai itu kan harus ada PO ya, peraturan organisasi yang kemudian harusnya mengikat. Misalnya katakanlah kalaupun misalnya ada calon dari keluarga saya yang mau maju misalnya gitu, maka dia kemudian mengikuti aturan partai yang memang ketat.
Nah ini kan agak rumit karena misalnya, mohon maaf saya sebut misalnya partai seketat kayak PKS saja, kan akhirnya keluarga juga ikut di dalamnya. Kenapa? Karena memang mereka membasiskan politiknya di keluarga. Jadi pada akhirnya mau tidak mau, suka tidak suka, internal partai menjadi ujung tombak. Kalau mereka kemudian tidak cukup bisa mengelola itu, maka orang-orang yang punya pengaruh, katakanlah sampai contoh misalnya Pak Deddy Mulyadi dulu di Golkar pun yang sama kan. Dia ajak anaknya, dia ajak istrinya di bupati, kemudian dia di DPR, anaknya di DPRD kota dan kabupaten dan sebagainya. Begitu pindah ke ke partai baru, toh hal yang sama dia lakukan. Artinya apa sebenarnya? Memang kekuatan daya tawar dari individu, dari orang yang mengajak keluarganya bisa menjadi satu poin sendiri. Mengapa kemudian orang-orang tersebut, figur-figur tersebut bisa mengajukan nama dirinya beserta keluarganya, baik anak, istri, dan sebagainya seperti itu. Oke, baik. Nah, kalau dalam proses mengajak tadi, karena ada beberapa faktor tadi disampaikan oleh Prof sendiri, tapi di sisi lain, bagi para bakal calon anggota legislatif yang diajak seperti itu secara praktis atau shortcut ini, apakah bisa dilihat kapabilitasnya yang tepatkah atau betul-betul ini partai ya angkat tangan seperti itu, Prof? Ya itu yang saya bilang dari internal organisasi harus bisa membangun saringan baru ya. Jadi kalau misalnya orang mudah keluar masuk dengan menggaransi personal ya, saya kira memang akhirnya internal partai tidak bekerja dengan baik. Karena misalnya begini, saya ambil contoh di salah satu partai, begitu dia lolos DCS gitu, yang dia lakukan adalah bagaimana kemudian betul-betul misalnya meyakinkan pengurus partai bahwa yang bersangkutan dianggap mampu menjalankan fungsi-fungsi legislatif kalau nanti terpilih, atau misalnya mampu secara materi untuk memberikan kontribusi terkait dengan saksi misalnya dengan alat peraga kampanye dan sebagainya. Nah ini yang saya kira juga perlu jadi catatan penting, karena nggak semua orang yang aktif di partai itu kan secara ekonomi mapan. Banyak dari mereka bahkan kemudian hidup dari partai. Ini juga jadi problem tersendiri di Indonesia misalnya, karena membayangkan orang yang aktif di partai adalah orang yang secara ekonomi sudah mapan. Dia tidak lagi bergantung pada individu atau personal ataupun kelompok yang memang membangun satu daya tawar baru. Nah, buat saya yang terjadi ini bukan sesuatu yang dalam posisi yang tiba-tiba. Ini by proses, di mana pada akhirnya ada simbiosis mutualisme antara individu elit politik yang mengajak keluarganya dengan internal partai yang dianggap kemudian agak tidak cukup bisa mencegah terjadinya proses misalnya tanda kutip pencalonan berbasis pada keluarga. Walaupun dalam politik secara umum ya kita akan lihat berada dalam posisi yang jauh lebih kuat ketika partai politik itu punya basis di keluarga, begitu kira-kira. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan kembali, Dokter, melihat data di Jawa Barat sendiri, seperti apa beberapa bakal calon anggota legislatif yang memang berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum, ini mengajukan anggota keluarganya sebagai bakal calon anggota legislatif. Nanti kita akan hadirkan, tetaplah bersama kami pemirsa dalam program Gaspol Menggagas Politik.